Hai semua, kembali lagi bersama saya, Anistimi. Oke, sekarang mari kita lanjutkan spoiler Isekai Smartphone di video sebelumnya. Video ini bersumber dari WN chapter 145 dan 146. Dan untuk LN-nya ada di volume ke-6. Oke, gak usah basa-basi, langsung kita masuk ke inti videonya. Saat ini, Toei sedang berada di Babilonia untuk mengejar Behemoth. Setelah kejadian tes frame gear di video sebelumnya, Toei itu mendapatkan sebuah kekurangan dari frame gear, yaitu tidak adanya alat atau media komunikasi untuk frame gear ini. Maka dari itu, setelah uji coba kemarin, Toei itu langsung menyuruh Rosetta untuk membuat dan memasangkan alat komunikasi di setiap kokpit frame gear. Jadi ya bisa dibilang pertarungan kali ini gak hanya untuk mengetes kekuatan frame gear, tapi juga untuk mengetes alat komunikasi yang baru saja Rosetta buat dan pasang. Toei saat ini sudah standby di kokpit dan menghidupkan alat komunikasi yang Rosetta buat. Alat komunikasi yang Rosetta buat ini dapat mengirimkan komunikasi baik ke frame gear lainnya maupun ke Babylon. Dan juga dilengkapi dengan saluran pribadi dan speaker eksternal. Selain alat komunikasi, di kokpit frame gear itu juga ditambahkan 3 monitor yang tentunya untuk menampilkan lawan bicara. Dan yang terhubung ke monitor Toei saat ini adalah Monica. Toei dapat melihat Monica dengan sangat jelas melalui monitornya. Dan Toei juga dapat mendengar suaranya dengan sangat jelas. Yang berarti alat komunikasi dan monitornya itu bekerja dengan sangat baik. Tak lama kemudian, terdengarlah suara Siska dari kokpit yang memberitahukan Toya kalau saat ini Babylon itu sudah berada tepat di atas target. Siska menyuruh Toya untuk turun setelah Siska memberitahukan Ababa. Setelah mendengar perkataan Siska, Toya pun dengan segera langsung melakukan persiapan. Toya menyalurkan sihirnya kepada tombol startup dan ke setiap bagian mesin. Suara mesin Knack Baron pun mulai bergema dan Knack Baron pun aktif. Sambil mengikuti panduan yang diberikan Monica secara live melalui monitornya, Toei menggerakkan Knack Baron ke elevator yang ada di dalam hanggar. Elevator mulai turun menuju ke basement hanggar. Kemudian Toei pun langsung melompat turun ke bawah melalui pintu keluar yang ada di basement hanggar. Walaupun Toei itu melompat dari ketinggian yang rendah, tapi bagi Toei itu masih sangat tinggi. Dan Toei itu merasa gugup karena ketinggian itu. Saat di tengah-tengah penurunan, tingkat kecepatan Toei jatuh mulai melambat akibat pendorong atau jet yang ada di punggung dan kaki Knack Baron menyala. Toei secara terus-menerus turun dengan lambat hingga akhirnya Toei pun mendarat dengan mulus, tidak seperti yang Toei bayangkan. Untuk pulangnya nanti, Toei memiliki 2 opsi. Yang pertama, terbang memakai jetnya atau pakai gate. Dan kemungkinan Toei itu akan memakai gate-nya karena ya masih agak takut sama jet tadi. Lalu di depan Toya saat ini, Toei itu melihat seekor kalajengking besar berekor 2 yang sedang berlari menuju ke arahnya. Tentu ukuran kalajengking itu sangatlah besar seperti yang sudah Toei duga. Warnanya coklat. Dan jika Toei ukur dengan menggunakan frame gear-nya sebagai objek intinya untuk mengukur, maka kalajengking itu kira-kira berukuran 2 bis besar yang digabungkan. Yang dengan kata lain, nih kalajengking itu sangatlah besar. Apalagi kedua capitnya itu. Bahkan saking besarnya capit dia, Toei itu sampai berpikir jika Toei sampai dihantam oleh capitnya kalajengking itu, Toei itu sudah dipastikan akan terhempas jauh walaupun dia itu sekarang ini memakai frame gear. Apalagi terkena capitnya, maka akan sangat bahaya. Sekarang tinggal siapa aja yang mengambil langkah duluan yang akan menang. Dan mengambil gadanya di tangan kanan Knack Baron dan mempersiapkan kuda-kuda pertahanan menggunakan perisai di tangan kiri Knack Baron. Kalajengking itu mulai berlari dengan sangat cepat setelah berhasil melihat Toya di depannya. Sambil berlari, kalajengking itu mengangkat kedua ekornya dan mulai menembakkan cairan racun ke arah Toya. Toei berhasil menangkis tembakan itu menggunakan tamengnya. Akan tetapi, tanpa Toei duga, ternyata cairan yang ditembakkan kalajengking itu bukanlah racun, melainkan cairan zat asam. Karena bagian perisai Toei yang kena langsung meleleh dengan seketika. Maka jika Toei terus menepis zat asam itu menggunakan perisainya, sudah dipastikan perisainya Toei itu pasti hancur. Tapi untungnya pergerakan lawannya ini tidak begitu lincah. Toei berlari ke sisi kanan kalajengking itu dan mengayunkan gadanya dengan sekuat tenaga ke salah satu ekornya. Tapi karena kalajengking itu memiliki cangkang yang sangat keras di seluruh tubuhnya,
serangan Toya ini cuma bisa meretakkan bagian kecil dari ekornya. Toya sangat terkejut karena kerasnya cangkang dia, dan karena Toya sedikit lengah karena kaget. Kalajengking itu pun memanfaatkan kesempatan ini dan menyerang Toya. Dia memutar tubuhnya sambil mengayunkan capitnya yang besar itu ke arah Knight Baronnya Toya. Untung Toya itu berhasil menghindarinya, dan kemudian melakukan counter dengan memukul kepalanya yang saat ini tepat berada di bawahnya Toya menggunakan gadanya. Walaupun serangan kali ini lebih keras ketimbang sebelumnya, tapi kalajengking itu masih belum menunjukkan tanda-tanda kalah. Malah dia itu malah melakukan counter balik dengan menembakkan cairan zat asam lagi ke arahnya Toya. Dengan sigap, Toya lagi-lagi menepis tembakan itu menggunakan tamengnya, yang mengakibatkan hampir setengah tamengnya Toya itu meleleh. Kemudian kalajengking itu pun melakukan serangan lagi dengan mencoba untuk mencapit Toya dengan sangat cepat. Karena serangan beruntun ini, Toya itu secara refleks lagi-lagi menangkis serangan itu menggunakan tamengnya. Dan alhasil, capit kalajengking itu pun berhasil mencapit tamengnya Toya. Toya pun merasa kalau dia diam begini terus, Toya itu pasti akan berbahaya. Maka dari itu, Toya pun melepas tamengnya. Dan benar saja, dengan kekuatan capitnya, kalajengking berhasil menghancurkan tamengnya Toya dengan sangat mudah. Karena di sini Toya tidak diuntungkan jika terus begini, maka Toya pun berinisiatif untuk melawan kalajengking itu dengan kekuatan penuh. Toya memanggil Monika dan menyuruhnya untuk menjatuhkan palu godam Battle Hammer. Monika pun menuruti perintah Toya, dan dia pun menjatuhkan palu godam itu. Dari langit, sebuah palu besar pun jatuh di dekat Toya. Sambil menghindari serangan yang dilancarkan kalajengking itu lagi, Toya membuang palunya yang sekarang dipegangnya dan mengambil palu itu dengan kedua tangan Knight Baron. Kemudian Toya menekan sebuah tombol yang ada di sebelah tuas dekatnya untuk mengaktifkan sihir penyesuaian yang ada di kokpit. Sihir Toya mulai disesuaikan, lalu diperkuat dan langsung dialirkan ke kedua tangan Knight Baron dan menuju ke palu godam yang dipegang. Lalu Toya mengaktifkan sihir gravitinya untuk meringankan palu godam itu. Ya, singkatnya sihir penyesuaian ini berfungsi agar frame gearnya Toya ini bisa menggunakan sihirnya si pilot. Gitulah pokoknya. Toya kemudian melompat ke arah kalajengking itu dan langsung mengayunkan palu godamnya ke bawah atau ke kalajengking itu sambil menambahkan berat palu godamnya itu berkali-kali lipat. Dan bam, terciptalah sebuah gempa bumi berkat ayunan Toya itu, dan kalajengking atau behemoth atau scorpinas itu pun mokat. Organ dalamnya loncat kemana-mana dan tubuhnya itu kebelah menjadi dua. Dari Babylon, Monika pun mengucapkan selamat kepada Toya karena berhasil mengalahkan kalajengking. Tapi di sini Toya masih nggak menyangka kalau behemoth yang dikabarkan kuat ini akan kalah hanya dengan sekali getok aja. Awalnya Toya itu ngira kalau kalajengking ini butuh 2 atau 3 frame gear untuk mengalahkannya. Tapi ternyata Toya itu terlalu berlebihan. Kemudian Toya pun membuka gate-nya untuk memanggil Mirian ke TKP. Karena Toya itu nggak tahu bagian mana dari kalajengking itu yang harus dibawa sebagai barang bukti. Mirian yang saat ini sudah ada di TKP, dia sangat terkejut sebab dia itu nggak menyangka kalau Toya itu berhasil mengalahkan behemoth kalajengking itu lebih cepat daripada yang dia bayangkan. Setelah berbincang-bincang dengan Mirian, ternyata barang bukti penaklukan behemoth itu ternyata cuma capitnya saja. Dan berkat bantuan staf dari Guild Petualang yang ada di kota Temu yang telah dipanggil Mirian menggunakan Book of Connecting-nya, penilaian dan pembelian bahan mentah dari kalajengking itu pun selesai pada hari itu juga ngitungnya. Mirian mengembalikan guild card-nya Toya yang sekarang itu telah berubah menjadi warna emas. Yang dengan demikian, sekarang Toya telah naik rank jadi petualang peringkat emas, tingkat paling atas di antara semua peringkat yang ada di Guild Petualang. Mirian mengatakan ke Toya kalau di dunia ini baru cuma 2 orang saja yang bisa mendapatkannya, termasuk Toya. Dan yang satunya itu adalah mantan raja dari Kekaisaran Restian. Lalu sambil menatap Knight Baron, kemudian itu tiba-tiba bergumam kalau artifak atau frame gear Toya ini sangatlah mengerikan. Mirian yakin kekuatan frame gear ini dapat dengan mudah mengalahkan sebuah negara. Toya pun membalas gumaman Mirian. Toya bilang ke Mirian kalau frame gear ini dibuat bukan seperti yang dia bayangkan, melainkan untuk melindungi dunia oleh Profesor Genius dari kerajaan kuno.
Mendengar ini, Miriam pun langsung kaget, seperti nggak percaya gitu. Toya pun bertanya kepada Miriam, kalau dia beneran Guild Master, dia pasti pernah mengetahui tentang kemunculan monster kristal aneh yang akhir-akhir ini muncul di seluruh dunia. Mendengar itu, Miriam pun langsung mukanya itu kaget atau menegang gitulah. Ya menandakan kalau dia itu emang tahu tentang monster kristal. Ya kalau dipikir-pikir mustahil lah kalau Miriam nggak tahu. Diajak Guild Master dan Guild Petualang ini ada di seluruh dunia, jadi nggak mungkin nggak tahu. Dia pasti dapat lah sebuah pesan gitu dari guild lainnya di cabang lainnya itu mengenai monster kristal ini. Jadi nggak mungkin kok dia nggak tahu. Kemudian setelah menunjukkan ekspresinya tadi, Miriam itu nggak menyangkal pernyataannya Toya tadi. Dia memang benaran dapat beberapa laporan dari cabang lainnya. Kemudian Toya pun menjelaskan semuanya tentang monster kristal atau Furizu ke Miriam. Dari namanya, inflasi mereka di masa depan, tujuan mereka, asal-usul mereka, tentang penghalang dunia yang mau hancur gara-gara mereka, dan lain-lain tentang monster kristal gitulah. Toya memberitahukan semua ini ke Miriam karena Toya itu mau bekerja sama dengan pihak Guild Petualang. Toya nggak mau masalah monster kristal ini kedepannya itu menjadi sebuah kepanikan besar gitu. Maka dari itu Toya itu membutuhkan kemampuan intelijen Guild Petualang yang ada di seluruh dunia untuk membongkar informasi ini secara berskala sebelum inflasinya itu benar-benar terjadi. Jadi dengan informasinya Guild ini Toya itu pingin biar orang-orang di masa depan itu nggak panik gitu karena mereka udah tahu gitu. Tapi di sini Toya itu masih merahasiakan mengenai keberadaan inti Raja Monster Kristal dan tentang Babylon. Sontak tentunya Miriam itu sangat kaget. Dia nggak percaya. Tapi karena bukti-bukti gitu tentang monster kristal ya mau nggak mau dia itu percaya. Setelah beberapa saat kemudian, Miriam pun berbalik dan mengatakan kalau dia itu mengerti dan akan melaporkan ini ke markas besar. Miriam juga akan membantu Toya dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin mengenai monster kristal dan memberikannya ke Toya. Dan berjanji mencoba sebisa mungkin untuk merahasiakan inflasi besar-besaran monster kristal ke depannya. Kemudian Miriam pun pergi ke staf guild lainnya. Permintaan kali ini dan uang penjualan kalajengking tadi telah masuk ke dalam pesanan dan akan dibayar nanti. Dikarenakan Miriam masih ingin lebih lama di TKP, Toya membawa pulang Knight Baron ke Babylon dulu. Setelah itu Toya pun langsung pergi meninggalkan Miriam ke 3 tambang yang sudah Toya dapat izinnya untuk menggali batu sihir di sana. Dengan cepat Toya menggunakan sihir fly-nya terbang menuju ke 3 lokasi tadi dan langsung menggali batu sihir. Di sini Toya mendapatkan 1 batu sihir besar di setiap masing-masing lokasi. Ada batu sihir warna biru, hijau, dan kuning, atau batu sihir air, angin, dan cahaya. Setelah selesai menaruh ke 3 batu sihir besar itu ke dalam storage-nya, Toya pun langsung membuka gate-nya menuju ke Babylon. Beberapa hari kemudian, produk massal, frame gear, dan cairan ether masih berjalan seperti biasa. Guild Petualang juga telah membayar penaklukan dan penjualan bahan mentah behemoth kalajengking yang tadi. Toya dapat banyak uang karena semua penjualan itu, tapi Toya memilih untuk menabung semua uangnya karena Toya nggak tahu mau diapain. Saat ini Toya bersama dengan Siska berada di sebuah ruangan sedang membicarakan tentang pernikahan Leon dan Olga yang akan segera dilaksanakan. Toya di sini meminjamkan mereka tempat bermain di istananya untuk merayakan pernikahan mereka berdua atau pestanya mereka gitu. Toya sudah membayangkan atau ngayal gitu bagaimana pestanya nanti berjalan. Tapi semua hayalan Toya itu hancur gara-gara Simonetta yang diucapkan Siska seperti biasa lah. Bagi yang nggak tahu Simonetta itu seperti lawakan jorok gitulah. Lalu setelah itu Toya pun pergi ke hanggar untuk mengintip proses pembuatan massal frame gear. Sampainya di sana di hanggar, Toya itu ngintip garasi Knight Baron. Dan di saat Toya mengintip, Toya itu melihat Monica dan Rosetta yang sedang melepaskan armor dari kedua lengan Knight Baron sambil mengeluh gitu. Toya pun mendekati mereka berdua dan bertanya sedang apa. Mereka berdua pun jawab kalau mereka itu sedang mengganti saluran sihir yang ada di lengan Knight Baron dan beberapa bagian lainnya. Itu semua karena pertempuran melawan behemoth tadi itu saat Toya menggunakan sihir gravitinya ke Knight Baron. Karena sihir Toya yang kemurniannya itu terlalu kuat, setiap bagian-bagian Knight Baron itu tidak bisa menahannya atau nggak bisa menyeimbanginya. Kekuatannya Toya yang berakhir rusak. Jadi bisa dibilang Knight Baron ini nggak kuat menahan kekuatan sihirnya Toya.
Jadi kemungkinan kalau Cavalier juga dipakai sama Toya, itu Cavalier itu akan rusak kalau Toya itu pakai sihirnya ke Cavalier. Karena keduanya ini sama, frame gear tipe lama, tapi beda halnya dengan frame gear tipe baru, kata Monica dan Rosetta. Frame gear yang ditinggalkan Profesor Babylon yang masih berupa blueprint yang disebut bone frame. Jika yang Toya gunakan tipe baru itu, maka mereka itu cuma perlu memperbaikinya saja. Dikatakan frame gear tipe baru ini tidak membutuhkan cairan ether dan sangat kuat gitu, dan bisa di custom sesuai dengan sang pilotnya. Jika pilotnya kuat maka bisa di custom biar kuat gitu nahan sihir dan yang lain-lain. Tipe baru ini juga memiliki banyak model atau tipe. Ada yang khusus untuk pertempuran jarak dekat, pertempuran jarak jauh, dan ada yang manuvernya tinggi dan yang lain-lain. Dan mungkin juga ada yang udah nebak pasti blueprint yang mana yang dimaksud. Dan tentu aja blueprint yang dimaksud itu adalah blueprint yang ada di gudang. Jadi dengan terpaksa, sampai Toya mendapatkan gudang, Toya itu dilarang keras sama Rosetta dan Monica untuk menggunakan seluruh kekuatannya saat menaiki frame gear. Toya pun di sini nggak punya pilihan lain selain menuruti perintah mereka. Tapi di sini tiba-tiba Toya itu dapat ide gitu. Bagaimana jika bagian-bagian yang rusak dari Knight Baron itu didaur ulang menggunakan workshop Babylon jadi baru. Habis itu dirakit lagi gitu jadi frame gear baru gitulah. Nah begitu Toya itu nggak perlu nahan diri kan, karena kalau udah rusak bisa diperbarui lagi, dibuat baru lagi gitu. Tapi setelah mendengar ide Toya itu, Monica dan Rosetta itu malah marah pada Toya. Intinya mereka itu nggak terima kalau mereka itu harus mereset memori-memori pengalaman yang ada di setiap bagian-bagian yang rusak. Memang sih bisa mereka itu memindahkan atau mengekstrak pengalaman ke tubuh atau frame gear baru. Tapi karena saat ini mereka cuma bisa membuat frame gear tipe lama saja, maka akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengekstraknya atau memindahkan memori itu. Dan dia itu harus melakukan ini berulang-ulang kali setiap Toya itu merusak frame gear. Jadi ya ide Toya ini menurut mereka ini malah akan merepotkan mereka berdua. Apalagi staffnya kan mereka berdua aja adanya. Makanya mereka itu marah. Ya intinya itu mereka itu marah karena Toya itu asal ngomong gitu sebelum Toya itu memikirkan kondisi Monica dan Rosetta. Mata mereka berdua itu membeku sambil menatap Toya itu dengan sangat sinis. Suasana di antara mereka bertiga pun mulai menghening gitu. Karena takut, Toya pun kabur dari hanggar dan memutuskan untuk nggak ke hanggar lagi untuk sementara waktu sampai mood mereka itu baikan. Toya kabur ke bagian timur negaranya atau ke sektor ladang dan sawah di negaranya. Karena Toya masih memiliki waktu senggang, Toya pun memutuskan untuk keliling-keliling di sana. Tak lama kemudian, Toya pun bertemu dengan wanita yang mengenakan hiasan bunga di rambut hijau gioknya. Wanita itu memakai rok yang seperti bunga. Terdapat daun-daunan di punggungnya yang terlihat seperti bulu. Dan terdapat tanaman yang membelit di sekitar tubuhnya. Wanita itu adalah Al-Rauni, salah satu dari 5 demi-human yang Toya terima menjadi ordo kesatrianya. Namanya adalah Lakshe Al-Rauni. Sambil tersenyum gitu ala-ala pegawai, Lakshe memberi hormat kepada Toya, lalu bertanya sedang apa yang dilakukan Toya di sini. Toya pun beralasan kalau dia ini sedang melakukan pemeriksaan gitu, padahal cuman keliling-keliling aja, gak jelas. Kemudian Toya pun bertanya hal yang sama kepada Lakshe. Lakshe pun jawab kalau dia saat ini sedang menghabisi hari libur kerjanya untuk membantu di ladang. Makanya dia ada di negara bagian timur ini. Kemudian Toya pun bertanya lagi tentang pendapatnya tinggal di negaranya Toya. Apakah bagus atau enggak gitu. Apakah Lakshe sudah terbiasa dengan lingkungan yang ada di negaranya Toya. Lakshe pun menjawab kalau semua warga di negaranya Toya ini baik. Dia juga melakukan yang terbaik untuk terbiasa dan menerima semuanya. Walaupun masih ada beberapa pengelana yang masih takut kepadanya, tapi nggak semuanya seperti itu. Perilaku manusia di dunia baru Toya ini memang kejam semua kepada ras lainnya, ras yang berbeda. Ya mungkin nggak cuma di dunia Toya aja sih, di anime sebelah juga banyak kayak gitu. Mentang-mentang mereka berbeda dan memiliki kekuatan yang lebih daripada mereka pasti dijauhi. Biasalah, cerita biasalah. Bahkan parahnya lagi, di dunia Toya ini ada manusia yang percaya kalau hanya menyentuh ras Demonkin, mereka itu pasti akan kena kutukan. Untungnya MC kita Toya ini nggak berpikir seperti itu. Malah Toya ini heran sama orang-orang yang berpikir seperti itu. Lalu Toya bertanya lagi perihal tanah airnya Lakshe. Lakshe pun menjawab kalau dia ini tinggal di negara para Demonkin yang bernama Kerajaan Demon Zanaosu. Negara dengan lingkungan yang sangat keras,
Tapi bagi Lakshe dan yang lain-lainnya, mereka tidak memperdulikan lingkungan itu, yang keras itu. Negara para Demon King, kerajaan Demon Zanaosu, ini kalau digambarkan oleh manusia dunia barunya Toya, layaknya seperti negara yang jahat gitu. Tapi sebenarnya negara ini nggak sejahat yang mereka pikirkan. Negara ini sama aja kayak negara-negara lainnya yang ada di dunia baru. Yang bedanya cuma penduduknya aja, yang kebanyakan dari mereka itu adalah Demon King, kebalikannya negara manusia. Negara atau kerajaan Demon King ini juga jarang atau hampir tidak berinteraksi dengan negara-negara lainnya. Karena mereka itu nggak tertarik untuk berinteraksi kepada negara lainnya. Makanya negara Demon King ini juga nggak banyak yang tahu. Dan di negara itu juga dipimpin oleh seseorang yang disebut Raja Iblis dan mitranya yang disebut Four Devas. Karena semua itu tadi, makanya semua manusia itu menganggap negara Demon King ini sangat berbahaya. Dan jika menurut kesan Toya, setelah tahu informasi ini, Toya tuh nggak bisa membayangkan kalau Demon King dan manusia ini dalam kondisi yang buruk, perang gitulah. Dan alasan kenapa para manusia menganggap jelek para Demon King, karena Toya itu menduga kalau manusia ini cuma takut aja kepada mereka. Makanya manusia itu menjelek-jelekan mereka. Tapi jika para manusia dan Demon King ini mau berhubungan baik dengan normal gitu, maka Toya rasa mereka itu bisa menjadi teman yang sangat baik. Balik lagi ke percakapan Toya dan Lakshe. Lakshe ini bilang ke Toya kalau negara Toya ini indah dan kaya. Dia percaya kalau masuk dan menjadi Oda Kesatria di negara Toya itu adalah hal yang bagus. Makanya dia itu nggak ragu untuk masuk atau daftar ke Oda Kesatria. Toya pun sedang mendengar perkataan Lakshe tadi. Lalu Toya pun berpisah dengan Lakshe menuju ke kota. Karena Toya nggak mau ganggu Lakshe lebih lama lagi. Di kota lagi-lagi Toya itu bertemu dengan kesatria Demon King-nya lagi, yaitu Ogre. Yang saat ini berada di lokasi pembangunan Guild Petualang. Tubuhnya sangat besar, berwarna coklat kemerahan dengan tinggi 3 meter. Lengannya terlihat seperti batang kayu, dan kedua tanduknya mencuat dari rambutnya yang putih. Dia memiliki kekuatan yang hampir 5 kali lipat daripada manusia biasa. Namanya adalah Zamuza. Sambil membawa sebuah balok kayu di pundaknya, Zamuza pun menyapa Toya. Begitu dia melihat Toya sambil tersenyum lebar. Toya pun membalas sapaannya dan bertanya kepadanya sama seperti yang Toya tayangkan kepada Lakshe tadi. Zamuza pun menjawab kalau dia sedang membantu Naito membangun Guild Petualang. Karena Naito berjanji kepadanya akan memberikan Zamuza makan jika Zamuza itu membantu Naito. Zamuza ini memang memiliki kekuatan yang sangat besar, tapi dia ini menurut Toya sangat tidak cocok sekali untuk bertarung karena sifatnya. Toya merasa kalau di dalam dirinya itu memiliki sifat rasa takut gitu untuk bertarung. Entah karena apa. Ya walaupun Toya tahu kalau sifat itu akan sangat fatal untuk pekerjaannya sebagai ksatria. Tapi walaupun begitu Toya itu masih bisa memakluminya. Karena menurut Toya pekerjaan seorang ksatria tidak hanya bertarung saja. Tapi masih ada banyak sekali pekerjaan bagi mereka para ksatria. Contohnya seperti yang dilakukan Zamuza ini, bantu-bantu gitu. Toya pun memberikan semangat kepada Zamuza dan memberikannya juga 2 potong daging babi hutan. Zamuza pun mengucapkan terima kasih kepada Toya dan akan berusaha yang terbaik. Melihat Zamuza itu, Toya pun mulai berpikir gitu, kalau Toya itu harus membangun negaranya menjadi lebih pantas lagi untuk ditinggalkan warga-warganya. Dan dalam rangka ini, ada beberapa hal yang Toya perlu seperti sekolah. Tentunya Toya nggak bisa mengabaikan pendidikan di negaranya. Sambil melihat anak-anak yang berlari pulang ke rumah mereka, Toya berjalan pulang juga ke istananya sambil memikirkan apa saja yang diperlukan di negaranya di masa depan. Segini dulu ya untuk video kali ini. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Aku mengucapkan terima kasih pada semuanya yang mau sabar menunggu update dari videoku. See you next video and bye bye.